Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita sejenak mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin. Jangan lupa dukung channel Elva Story dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena dengan itu, kamu tidak akan ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan inspirasi yang kami hadirkan. Mari kita mulai ceritanya. Sari menuruni tangga pesawat dengan hati yang masih berdebar. Angin panas padang pasir menyerbu wajahnya, membuat kulitnya yang terbiasa lembab di kampung halaman kini terasa kering. Ia baru saja tiba di Riyadh, membawa satu koper dan selembar surat kontrak kerja sebagai juru masak di rumah keluarga Al-Rashid. Dalam perjalanan menuju mobil jemputan, Sari merapal doa dalam hati. Semoga langkahnya ini berkah. Semoga ia bisa mengirim cukup uang untuk mengobati ibunya yang sakit di kampung. Namun di antara harapannya yang tulus, terselip kecemasan yang tak bisa ia usir. Ia hanyalah gadis sederhana dari Jawa Tengah, tak punya pengalaman bekerja di negeri orang. Mobil hitam mewah itu membawanya menyusuri jalan-jalan lebar yang dipenuhi pohon kurma dan gedung tinggi menjulang. Saat kendaraan berhenti di depan gerbang besi berornamen kaligrafi emas, Sari menatap takjub. Rumah itu lebih mirip istana dibanding rumah tinggal. Tingginya hampir 3 lantai dengan kubah putih berkilau diterpa cahaya sore. Pintu utama terbuka perlahan. Seorang pria Arab muda dengan sorban putih dan jubah bersih berdiri memandangnya. Tatapan matanya dalam, seolah menelusuri seluruh isi hati Sari. "Selamat datang, Sari." Suara itu terdengar lembut, tapi ada wibawa yang membuat Sari hampir menunduk. Lebih mengejutkan, pria itu mengucapkannya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Bagaimana dia tahu namaku? Bagaimana dia bisa bicara bahasa ini? Sari hanya bisa diam terpaku, sementara pria itu mengulurkan tangannya. "Namaku Amir Al-Rashid. Mulai hari ini, kau akan bekerja di rumah kami. Kau tak perlu takut. Semua di sini akan memperlakukanmu dengan baik." Sari menggenggam jemarinya perlahan. Namun dalam hatinya masih berkecamuk ribuan tanya. Siapa Amir sebenarnya? Dan mengapa, sejak pertama kali memandangnya, Sari merasa lelaki ini menyimpan sesuatu yang tak biasa. Belum sempat ia menemukan jawaban, seorang pelayan perempuan datang membawakan seragam kerja berwarna putih bersih. "Silakan ganti pakaian, Nona Sari. Kami sudah menyiapkan kamar khusus untukmu di lantai 2. Langkahnya terasa ringan namun juga berat. Sari melangkah melewati koridor panjang dengan lampu gantung kristal yang memantulkan bayangan dirinya di lantai marmer. Di tempat asing ini, ia hanya seorang juru masak yang tak berarti. Atau, mungkinkah Allah sudah menulis takdir lain yang tak pernah ia sangka? Sinar matahari pagi menembus kaca jendela besar dapur utama. Di tengah ruangan seluas aula, Sari berdiri terpaku di hadapan peralatan masak serba modern. Kompor listrik panjang berjejer, oven besar tertanam di dinding marmer, dan lemari pendingin seukuran ruang tamu. Semua serba putih, dingin, dan mengintimidasi. Namun Sari bukan gadis lemah. Ia menarik napas dalam, lalu mulai menyingsingkan lengan baju dan mengikat celemek. Di tangannya kini ada rempah-rempah yang ia bawa dari Indonesia. Serai, lengkuas, daun jeruk, semuanya dibungkus rapi oleh ibunya sebelum ia berangkat. Hari itu, ia memasak opor ayam dengan rasa khas kampung halamannya. Harumnya pelan-pelan menyelimuti seluruh dapur, lalu merayap keluar ke ruang tengah. Pelayan-pelayan wanita yang lewat berhenti dan saling berbisik. Sari tidak tahu bahwa seseorang tengah memperhatikan dari balkon lantai 2. Amir berdiri diam dengan secangkir kopi di tangannya. Sorot matanya tajam, namun senyumnya samar. Ia menatap ke arah dapur seolah mencium aroma yang pernah sangat ia kenal. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan pria masuk ke dapur. "Sari, Syekh Amir ingin mencicipi masakanmu langsung." Sari terkejut, tapi mencoba tetap tenang. Ia menata opor itu di atas piring putih bergaris emas, lalu mengantarkannya ke ruang makan. Amir duduk sendiri di ujung meja panjang, mengenakan jubah santai dan sorban putih bersih. "Terima kasih. Apa nama makanan ini?" "Opor ayam, Syekh. Makanan khas dari Jawa." Amir menyuap perlahan. Hening sejenak. Kemudian ia meletakkan sendoknya dan menatap Sari dalam-dalam.
Kau membuatnya seperti seseorang yang pernah aku kenal. Sari hanya menunduk, tidak berani bertanya lebih jauh. Amir menghela napas. Ibuku berasal dari Indonesia. Ia sering membuat makanan seperti ini saat aku kecil. Tapi ia wafat ketika aku baru lahir. Sejak itu, rumah ini tak pernah lagi punya aroma seperti ini. Sari menatap Amir dengan hati yang tergetar. Ia tidak menyangka masakan sederhananya bisa mengguncang kenangan seorang pria seperti Amir. Mulai saat itu, setiap malam Amir memesan makanan langsung dari tangan Sari. Bukan karena tidak ada koki profesional lain. Tapi karena hanya dari tangan Sari, aroma rumah yang dulu ia rindukan terasa kembali nyata. Namun, perhatian Amir yang mulai terlihat oleh pelayan lain menimbulkan bisik-bisik. Kau lihat bagaimana Syekh menatapnya. Hanya karena dia bisa masak. Jangan-jangan dia sengaja memikat tuan muda kita. Sari mulai merasa tak nyaman. Tapi yang paling membuatnya bingung adalah detak jantungnya sendiri, yang semakin tak teratur setiap kali berada di dekat Amir. Satu malam, saat ia sedang memotong bawang di dapur yang sudah sepi, Amir tiba-tiba datang. Tanpa pelayan. Tanpa pengawal. Maaf mengganggumu, Sari. Aku ingin bertanya sesuatu. Sari menghentikan pisau di tangannya. Ya, Syekh. Amir menatapnya dalam. Apakah kau bahagia di sini? Pertanyaan itu membuat Sari diam cukup lama. Aku bersyukur, Syekh. Tapi, saya hanya seorang pekerja. Saya tidak berharap lebih. Amir tersenyum tipis. Tapi dalam sorot matanya, ada kesedihan yang seolah ingin ia sembunyikan. Kau mungkin hanya pekerja di rumah ini, Sari. Tapi di mataku, kau membawa sesuatu yang tak bisa kubeli dengan harta. Sari menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Tapi belum sempat ia menjawab, suara sepupu Amir, Tarek, terdengar dari luar dapur. Amir, ayahmu mencarimu. Sekarang, wajah Amir seketika berubah. Ia hanya mengangguk pelan lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Sari berdiri sendiri di dapur yang mulai redup cahayanya. Ia memejamkan mata, dan dalam hati bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan mengapa aku mulai berharap sesuatu yang seharusnya tak pernah kupikirkan? Pagi itu, suasana rumah Al-Rashid lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan mondar-mandir membawa baki sarapan, bunga segar, dan berkas-berkas penting. Tamu penting dari Dubai akan datang, membuat semua orang bekerja 2 kali lebih cepat. Sari tetap di dapur, menyiapkan roti dan sup hangat. Namun dalam hati, ia masih memikirkan percakapan semalam. Tatapan Amir, kalimat yang belum selesai. Semuanya membuat dadanya terasa sesak oleh rasa yang tak ia pahami. Siang menjelang, seorang pelayan perempuan datang menghampiri. Sari, Syekh Amir memanggilmu ke ruang kerjanya. Sari terkejut. Biasanya, kalau ada urusan dapur, Amir hanya mengirim pesan lewat pelayan. Dengan langkah pelan, ia naik ke lantai 3. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia mengetuk pintu kayu berukir. Masuk. Suara Amir terdengar pelan namun tegas. Sari membuka pintu. Ruangan itu luas dan rapi. Meja kayu gelap berdiri di tengah dengan tumpukan dokumen dan sebuah bingkai foto. Di dinding, ada rak penuh buku dan peta besar Timur Tengah. Amir duduk di kursi putar, menatap jendela. Saat mendengar langkah Sari, ia perlahan memutar badan. Terima kasih sudah datang. Aku ingin kau melihat sesuatu. Ia menunjuk bingkai foto di atas meja. Sari menunduk, menatap foto seorang perempuan muda mengenakan kebaya hijau. Wajahnya lembut, senyumnya hangat. Siapa ini, Syekh? Amir menatap foto itu lama sebelum menjawab. Ibuku. Namanya Halimah. Ia berasal dari desa kecil di Jawa. Sama seperti kamu. Sari menelan ludah. Hatinya bergetar. Aku tumbuh tanpa pernah mengenalnya. Hanya cerita-cerita yang ayah katakan, dan aroma masakan Indonesia yang samar di ingatanku. Amir berdiri, mengambil foto itu, lalu mendekat. Pertama kali aku mencium bau opor yang kau masak. Aku seperti kembali ke masa kecil. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya damai. Sari menunduk. Matanya panas. Aku hanya ingin kau tahu, kau bukan sekadar juru masak di sini. Kau membawa bagian masa lalu yang selama ini hilang dariku.
Sari mengangguk pelan. Suaranya gemetar saat menjawab. Terima kasih, Syekh. Tapi, saya khawatir orang-orang akan salah paham. Amir menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku tak peduli apa kata mereka. Saat itu juga, pintu ruangan terbuka keras. Tarek masuk dengan wajah gelap. Amir, ayahmu sudah menunggu di ruang tamu. Kita tak punya waktu untuk urusan seperti ini. Sari menunduk dalam, merasa bersalah. Maafkan saya, Syekh. Saya akan kembali ke dapur. Ia berjalan cepat keluar, menahan perasaan yang semakin tak bisa ia kendalikan. Tapi sebelum pintu tertutup, ia mendengar suara Amir memanggilnya pelan. Sari. Sari menoleh. Amir berdiri di samping meja, menatapnya dengan mata yang sulit ia artikan. Jangan pernah merasa rendah. Kau lebih berarti daripada yang kau kira. Pintu tertutup. Langkah Sari melemah saat menuruni tangga. Di tangannya, ia masih bisa merasakan hangat bingkai foto yang tadi disentuhkan Amir. Dan dalam hatinya, ia sadar, perasaan yang ia kira hanya kekaguman perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Hari-hari berikutnya, aroma masakan Sari semakin menjadi ciri khas rumah Al-Rashid. Setiap pagi, Amir memesan sarapan khusus buatan tangannya. Setiap sore, ia meminta teh rempah yang hanya Sari yang tahu cara meraciknya. Namun kebiasaan itu menimbulkan percikan iri yang cepat berubah menjadi api fitnah. Suatu siang, saat Sari sedang mencuci beras di dapur, dua pelayan perempuan berdiri tak jauh, berbicara pelan namun cukup jelas terdengar. Kau pikir dia cuma masak? Lihat saja. Sebentar lagi dia pasti naik derajat. Ah, gadis kampung itu pandai memikat hati. Syekh Amir pasti sudah jatuh ke tangannya. Sari pura-pura tak mendengar. Tapi jantungnya berdetak cepat. Ia tak pernah berniat membuat suasana jadi keruh. Ia hanya ingin bekerja, menabung, lalu pulang. Saat sore tiba, seorang pelayan pria datang membawa kabar. Sari, Syekh Amir ingin kau menyiapkan makan malam pribadi untuknya di balkon lantai 2. Sari tertegun. Ia tahu jika ia menerima, gosip akan semakin parah. Tapi menolak perintah majikan juga bukan pilihan. Dengan hati yang berat, ia merapikan seragam dan menyiapkan hidangan. Malam turun perlahan di Riyadh. Cahaya lampu gantung di balkon, memantulkan siluet Amir yang berdiri menatap padang pasir yang luas. Sari berjalan mendekat sambil menunduk. Silakan, Syekh. Ini makanannya. Terima kasih. Duduklah sebentar. Sari ragu. Tapi Amir menatapnya dengan mata yang sulit ia lawan. Ia pun duduk di kursi kayu di seberang meja. Sari, apa kau masih merasa tertekan di rumah ini? Sari menunduk. Maafkan saya, Syekh, jika saya membuat masalah. Saya hanya ingin bekerja. Tidak lebih. Amir menggeleng pelan. Kau tidak membuat masalah. Yang membuat masalah adalah orang-orang yang lebih peduli pada status daripada hati. Sari menahan napas. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Kau tidak tahu rasanya tumbuh di rumah sebesar ini, tapi selalu merasa sendiri. Sejak kecil aku dikelilingi pelayan, pengawal, sepupu yang hanya peduli pada warisan. Sampai aku hampir lupa rasanya berbicara dengan seseorang tanpa pura-pura. Sari memberanikan diri menatap Amir. Dalam sorot matanya, ia melihat luka yang selama ini disembunyikan di balik wibawa seorang pewaris kaya. Tapi, saya hanya seorang juru masak. Amir menunduk, suaranya lebih pelan. Dan ibuku dulu hanya seorang gadis desa. Tapi ayahku mencintainya dengan seluruh jiwa. Saat itu, pintu balkon terbuka. Tarek berdiri di sana, wajahnya gelap menahan marah. Amir, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Semua orang membicarakan ini. Kau mempermalukan keluarga. Amir bangkit dari kursi, menatap Tarek dengan dingin. Aku tidak sedang mempermalukan siapapun. Tarek mendekat pada Sari. Kau pikir kau siapa? Kau hanya pembantu. Jangan berani-berani berpikir kau bisa duduk di sini setara dengannya. Sari berdiri, menunduk dalam. Suaranya bergetar. Saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud apapun. Tapi Amir mengangkat tangan, menghentikan Tarek. Sudah cukup. Sari tidak salah. Tarek menatap Amir lama, lalu pergi sambil membanting pintu balkon.
Dalam keheningan itu, Sari hanya bisa berdiri dengan dada sesak. Ia tak tahu bagaimana caranya melanjutkan malam itu tanpa meneteskan air mata. Dan di dalam hati, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi jika ia tak lagi mampu membohongi perasaannya sendiri? Esok paginya, Sari terbangun lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah, matanya bengkak karena tak bisa tidur semalaman. Kata-kata Tarek terus terngiang di telinganya, menancap seperti duri yang tak bisa dicabut. Saat ia membuka pintu kamarnya, sebuah amplop putih tergeletak di lantai. Tak ada nama pengirim. Hanya tulisan halus di sudut kertas. Untuk Sari. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Sari, aku tahu banyak orang menilai kita dengan prasangka. Aku juga paham kau merasa tertekan. Tapi aku tak bisa berpura-pura lagi. Sejak pertama kali melihatmu di gerbang rumah ini, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan pada siapapun. Kau membuat rumah ini hidup. Dan entah sejak kapan, kau juga membuat hatiku hidup. Aku tidak menuntut jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, aku serius. Amir. Sari menutup surat itu dengan air mata yang tak terbendung. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan yang aneh. Di sisi lain, ia takut. Takut pada omongan orang. Takut pada jurang perbedaan yang terlalu dalam. Hari itu, ia mencoba bekerja seperti biasa. Tapi tiap kali berdiri di dapur, ia merasa seluruh rumah mengawasinya. Bisik-bisik pelayan semakin keras. Senyum mereka tak lagi tulus. Menjelang sore, Sari memutuskan keluar sebentar ke halaman belakang. Ia berdiri di dekat pohon kurma tua, mencoba menenangkan pikirannya. Namun ia tak sadar, Amir berdiri di sisi lain pagar kayu, menatapnya dalam diam. Saat langkah Amir mendekat, Sari menoleh cepat. Maafkan saya, Syekh. Saya tidak bermaksud. Amir mengangkat tangannya pelan. Sari, kita perlu bicara. Sari menunduk. Suaranya serak. Syekh, tolong jangan buat saya berharap. Saya hanya seorang pekerja di rumah ini. Amir menarik napas panjang. Kau bukan hanya pekerja. Ia merogoh saku jubah putihnya dan mengeluarkan sebuah kalung tipis dengan liontin kecil berbentuk huruf Arab. Ini milik ibuku. Sejak dulu aku menyimpannya untuk seseorang yang akan membuatku mengerti apa itu rumah. Dan aku ingin kau yang memilikinya. Sari menggeleng cepat, air matanya jatuh di pipi. Tidak, jangan lakukan ini. Semua orang akan membenci saya. Amir menatapnya dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Biarlah mereka membenci. Yang aku tahu, aku tak ingin kehilanganmu. Langit senja perlahan berubah jingga. Angin gurun berembus melewati mereka. Dan dalam diam itu, Sari merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemiskinan atau fitnah. Ia mulai tak bisa membayangkan hidup tanpa lelaki ini. Namun sebelum ia menjawab, suara langkah kaki terdengar cepat. Tarek muncul di sudut halaman bersama dua pria bersorban gelap. Wajahnya marah. Syekh Amir, kau sudah melewati batas. Ayahmu memerintahkan agar perempuan ini segera dikirim kembali ke Indonesia. Sari menutup mulutnya, nyaris jatuh lemas. Amir berdiri di depannya, melindunginya dengan dada tegak. Tidak, dia tidak akan pergi kemanapun. Tarek mengangkat tangannya menunjuk Sari. Dia harus pergi. Sekarang juga. Dan di saat itu, Sari tahu, takdir yang ia kira hanya permainan perasaan telah berubah menjadi pertarungan yang bisa meruntuhkan nama keluarga besar Al-Rashid. Ruangan tamu besar rumah Al-Rashid malam itu sunyi dan tegang. Di ujung ruangan, Sari duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di hadapannya, duduk ayah Amir, Syekh Ibrahim Al-Rashid, lelaki tua berjubah coklat tua, berjenggot putih, dengan sorot mata yang tajam dan penuh wibawa. Amir berdiri di samping Sari, tak bergeming sedikit pun. Di belakangnya, Tarek berdiri tegak, penuh keyakinan bahwa keputusan keluarga akan memihaknya. Syekh Ibrahim menatap Sari lama. Namamu? Sari binti Wiono. Dari desa kecil di Jawa Tengah. Sari mengangguk pelan. Benar, Syekh. Suara Ibrahim tenang namun dalam. Kau tahu apa artinya jika seorang gadis sepertimu mulai dikenal sebagai pengisi hati pewaris keluarga kami? Sari menunduk. Saya tahu.
Saya tidak pernah berniat sejauh itu. Amir menyela. Tapi aku yang berniat. Bukan dia. Syekh Ibrahim menatap putranya, lama. Anakku. Cinta tak salah. Tapi pewaris keluarga Al-Rashid harus berpikir jauh ke depan. Ada harga yang harus kau bayar. Amir menatap ayahnya tanpa gentar. Aku siap. Ibrahim berdiri pelan, lalu berjalan menghampiri jendela besar. Tangannya menyentuh tirai sambil berkata lirih. Ibuku dulu seorang pengembala. Ayahku menikahinya diam-diam. Mereka terusir dari istana dan tinggal di padang selama 2 tahun. Tapi mereka tetap bahagia. Karena cinta mereka bersih. Amir dan Sari saling berpandangan. Syekh Ibrahim berbalik. Aku tidak akan menghalangi niat kalian. Tapi jika kau serius, Amir, maka buktikan bahwa ini bukan sekadar gejolak sesaat. Amir mengangguk. Aku akan menikahinya. Dengan kehormatan. Di depan saksi. Di bawah ridho Allah. Tarek melangkah maju, wajahnya tak percaya. Apa maksud Anda, Paman? Anda akan membiarkan nama keluarga jatuh hanya karena... Ibrahim mengangkat tangan, memotong ucapan Tarek. Cukuplah. Kau pikir kehormatan keluarga ini hanya soal keturunan dan darah. Kehormatan sejati adalah ketika kita jujur pada diri kita sendiri. Tarek mengepalkan tangan, lalu pergi dengan langkah berat. Di sisi lain ruangan, Sari masih membisu. Air mata mengalir di pipinya. Ia tak tahu harus berkata apa. Amir mendekatinya, menggenggam tangannya perlahan. Sari, aku tahu ini terlalu cepat. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu karena takut akan suara orang. Sari menggeleng, suara lirihnya keluar dengan pelan. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak pernah merasa pantas. Amir menghapus air matanya dengan ujung jari. Kau lebih dari pantas. Karena dari semua orang yang pernah aku kenal, hanya kau yang membuatku merasa menjadi manusia biasa. Yang merasa cukup. Suara adzan Isya berkumandang dari masjid kota Riyadh. Sejenak, semua diam. Lalu Syekh Ibrahim melangkah menuju pintu. Siapkan hari. Aku akan jadi saksi pertama dalam akadnya. Pintu tertutup perlahan. Dan di ruangan yang tadinya penuh ketegangan, kini hanya tersisa 2 insan yang tak lagi bisa menyembunyikan perasaan. Sari menatap Amir. Benarkah ini semua nyata? Amir tersenyum, lalu berbisik. Nyata. Dan baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana rumah Al-Rashid berubah. Tak ada lagi bisik-bisik sinis, tak ada lagi tatapan curiga. Semua seolah terdiam oleh satu keputusan. Syekh Amir akan menikahi Sari, gadis juru masak dari Jawa. Persiapan pernikahan dilakukan secara sederhana namun penuh hikmat. Amir menolak pesta mewah. Ia hanya ingin akad kecil di tengah gurun, di tempat yang dulu menjadi tempat ibunya sering berjalan sore hari. Di hari yang telah ditentukan, mentari mulai turun perlahan ke ufuk barat. Di tengah hamparan pasir yang luas, sebuah tenda putih berdiri dengan hiasan sederhana. Tak ada musik keras, tak ada pelaminan besar. Hanya karpet merah panjang, meja kecil berisi kitab suci, dan beberapa saksi dari keluarga inti. Sari mengenakan gamis putih polos dan kerudung lembut yang menutupi wajahnya dengan tenang. Di sampingnya, duduk seorang ustadz tua yang akan memimpin akad. Amir duduk di hadapan ustadz dengan wajah tenang, namun matanya berkaca-kaca. Di tangannya tergenggam sebentuk cincin emas sederhana, dan selembar mahar berupa kaligrafi indah bertuliskan surat Ar-Rahman. Di saat saksi mulai membacakan ijab kabul, Sari menunduk dalam. Dalam hatinya, ia membayangkan wajah ibunya di desa, yang pasti sedang duduk di musola kecil, mengangkat tangan penuh harap dan linangan air mata. Ya Allah, jagalah anakku, jika ini takdirnya, jadikan ia wanita yang mulia dan bermanfaat. Ustadz mengangguk. Amir bin Ibrahim Al-Rashid. Apakah engkau menerima Sari binti Wiono sebagai istrimu? Dengan mahar tersebut dibayar tunai. Amir menjawab mantap. Saya terima. Angin gurun berembus pelan. Para saksi mengucap takbir. Sari menunduk lebih dalam, menahan air mata yang tumpah bukan karena sedih, tapi karena haru. Tak lama setelah akad selesai, Syekh Ibrahim mendekat kepada Sari, lalu meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu. Kini kau adalah bagian dari keluarga kami. Jaga anakku.
Dan jagalah hatimu. Dunia ini tak akan pernah adil, tapi cinta bisa menjadikannya layak diperjuangkan. Sari mengangguk. Bibirnya gemetar, tapi senyum itu nyata. Di malam itu, di antara bintang-bintang gurun yang berkelap-kelip, dua hati yang tak pernah menyangka bisa bersatu akhirnya dipersatukan oleh kehendak Allah. Dan meski dunia luar masih mencibir, bagi Sari, semua itu tak penting. Ia tidak hanya menikahi pewaris keluarga Al-Rashid. Ia menikahi seorang lelaki yang membuatnya percaya bahwa cinta tak pernah menanyakan dari mana asalmu. Yang ditanyakan hanya satu, apakah hatimu tulus? Hari-hari setelah akad itu berjalan dengan perlahan, seperti musim semi yang datang menyingkirkan sisa dingin di padang pasir. Sari kini tinggal di kamar yang sama dengan Amir, sebuah ruangan luas bercat putih dengan jendela menghadap kebun kurma. Namun meski megah, baginya tempat itu bukan lagi hanya istana. Tempat itu kini adalah rumah. Setiap pagi, Sari tetap bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Bukan karena kewajiban, melainkan karena ia ingin. Ia ingin Amir mencium aroma opor ayam yang dulu membuatnya merasa dekat dengan ibunya. Suatu pagi, Amir datang ke dapur dalam balutan jubah santai. Ia berdiri di ambang pintu, menyandarkan punggung pada bingkai kayu sambil memandang Sari yang tengah mengaduk kuah di panci besar. Kau tidak perlu lagi memasak sendiri. Ada banyak pelayan yang bisa melakukannya. Sari menoleh sambil tersenyum. Tapi tidak ada yang bisa membuatmu merasa pulang selain masakan yang kubuat dengan tanganku sendiri. Amir mendekat, mengambil satu sendok kayu, dan mencicip kuah itu. Ia mengangguk kecil, matanya berbinar. Sama persis seperti pertama kali kau buat. Sari hanya menunduk malu. Siang itu, keluarga besar Amir datang berkunjung. Beberapa masih menyimpan keraguan. Beberapa menatap Sari dengan mata yang menilai. Tapi ketika makan siang dimulai, satu persatu dari mereka memuji masakan Sari. Ini benar-benar lezat. Rasanya berbeda. Ada kehangatan yang jarang kita temukan. Dan tanpa mereka sadari, sedikit demi sedikit hati mereka mulai menerima keberadaan Sari. Saat sore tiba, Amir mengajak Sari berjalan menyusuri kebun kurma. Angin padang gurun berembus hangat. Di bawah pohon tertua yang pernah jadi saksi percakapan pertama mereka, Amir menghentikan langkah. Sari. Sari menoleh. Ya. Amir menatap wajah perempuan itu lama, seakan ingin memastikan semua ini bukan mimpi. Dulu aku mengira hidupku lengkap dengan harta dan nama besar. Tapi ternyata, yang paling aku rindukan bukan semua itu. Aku hanya butuh satu hal sederhana. Seseorang yang membuatku ingin pulang setiap hari. Sari mengusap matanya yang basah. Dan aku dulu hanya ingin bekerja, Syekh. Aku ingin membantu ibuku. Aku tak pernah membayangkan akan menjadi istrimu. Amir mengangguk. Karena cinta yang tulus memang tidak pernah bisa direncanakan. Senja perlahan turun, mewarnai langit gurun dengan warna keemasan. Burung-burung kecil beterbangan, seolah merayakan kebahagiaan yang lahir dari perjalanan panjang dua hati. Sari menggenggam tangan Amir erat. Terima kasih, Syekh. Karena telah melihat aku bukan hanya sebagai juru masak. Amir menunduk, mengecup keningnya dengan penuh penghormatan. Dan terima kasih, karena telah menjadikan istana ini rumah. Dalam diam itu, keduanya tahu. Kisah mereka tak akan selalu mudah. Akan ada cobaan dan suara-suara sinis yang belum berhenti. Tapi kini, mereka punya satu sama lain. Dan bagi mereka, itu lebih dari cukup. Karena di dunia yang penuh kemewahan dan kebanggaan, cinta yang tulus adalah harta paling berharga.